nggak Anda kepikiran waktu lihat sapi atau domba gitu di ladang, kenapa sih cuma hewan-hewan ini aja yang ada di peternakan kita? Kok bukan misalnya zebra atau badak gitu? Padahal kan dunia ini penuh banget ya sama mamalia besar liar. Banyak pilihannya mestinya. Iya kan? Tapi anehnya nih, dari ratusan spesies yang potensial, ternyata cuma sedikit banget 14 spesies doang yang berhasil dijinakkan sebelum abad ke-20. Kok bisa cuma segitu? Sedikit sekali. Rasanya kayak ada misteri besar gitu ya di baliknya. Nah, ini dia. Pertanyaan fundamental yang dibahas tuntas di bab 9 buku kerennya Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Zebra, perkawinan tak bahagia, dan prinsip Anna Karenina. Betul. Hari ini kita bakal fokus nih. Kita dalami argumen Diamond di bab spesifik ini. Oke, sip. Jadi misi kita jelas ya. Kita kupas kenapa sih mayoritas mamalia liar raksasa itu tetap liar, nggak pernah jadi bagian dari hidup manusia di peternakan. Dan gimana kegagalan massal ini ternyata malah ikut ngebentuk sejarah peradaban yang beda-beda di tiap benua. Mari kita langsung aja ya. Langsung aja. Gimana awalnya Diamond memulai? Jadi, Diamond mulai dengan data yang cukup bikin kaget sih. Dia identifikasi ada sekitar 148 spesies kandidat mamalia darat besar liar. Ini yang secara teori ya, bisa didomestikasi. 148? Banyak juga ya. Kriterianya apa aja tuh? Kriterianya logis kok. Dia fokus ke hewan herbivora atau omnivora, terus yang berat badannya rata-rata di atas 45 kilo. Jadi hewan yang cukup gede lah buat ngasih daging, susu, tenaga, atau manfaat lain yang signifikan. Oke, 45 kilo ke atas, herbivora atau omnivora. 148 kandidat, tapi tadi kan dibilang yang berhasil cuma 14 sebelum era modern. Jomplang banget ya angkanya. Jomplang banget. Tapi yang lebih bikin mikir lagi, itu distribusinya, sebarannya itu loh. Gimana tuh sebarannya? Dari 14 spesies juara domestikasi itu, 13 diantaranya asalnya dari Eurasia. 13 dari Eurasia semua hampir. Iya, benua raksasa Eropa sama Asia itu. Mm-mm. Cuma satu spesies atau ya kelompok lah, lama sama alpaka, yang dari luar Eurasia, tepatnya dari Amerika Selatan. Tunggu. Ini berarti Australia 0? Nggak ada sama sekali mamalia besar asli sana yang didomestikasi? 0. Terus Afrika Sub-Sahara, kan kita tahu Afrika itu gudangnya megafauna, jerakah, kuda nil badak, zebra itu sendiri. Masa nggak ada juga? Nggak ada juga, 0. Sama Amerika Utara juga 0. Wah, ini aneh banget sih. Kok bisa Eurasia kayak ngeborong gitu? Apa orang sana lebih jago atau gimana? Nah, Diamond bilang jawabannya bukan di manusianya. Bukan karena orang Eurasia lebih hebat gitu. Tapi lebih ke kartu biologis hewannya. Apa yang disediain alam di tiap benua itu beda-beda. Oh, jadi faktor hewannya sendiri ya, bukan manusianya. Iya, lebih ke situ. Nah, disinilah dia pakai analogi keren. Yang jadi judul babnya itu, prinsip Anna Karenina. Anna Karenina. Saya ingat tuh kalimat pembuka novel Tolstoy itu yang semua keluarga bahagia itu mirip. Setiap keluarga tak bahagia dengan caranya sendiri. Dalam sih kalimatnya, tapi nyambungnya gimana nih sama jinakin hewan liar? Gini analoginya. Hewan yang berhasil didomestikasi itu kayak keluarga bahagia. Mirip semua. Kenapa? Karena mereka berhasil memenuhi semua syarat penting buat domestikasi. Lulus semua ujian. Oke, lulus semua. Terus yang gagal? Nah, ratusan spesies lain yang gagal itu kayak keluarga nggak bahagia. Masing-masing gagalnya beda-beda. Punya alasan unik sendiri-sendiri. Ada yang gagal karena wataknya galak. Ada yang karena susah dikawinin. Ada yang karena makannya ribet. Dan seterusnya. Ini tuh. Jadi kayak ujian masuk super ketat gitu ya? Banyak syarat wajibnya, kalau gagal satu aja, langsung coret. Nggak peduli sebagus apa dia di aspek lain. Persis. Itu dia inti prinsip Anna Karenina versi Diamond. Domestikasi itu bukan soal nyari 1-2 sifat bagus, tapi soal nggak ada satupun cacat fatal yang ngehalangin. Makanya daftarnya pendek banget ya. Cuma 14 itu. Mereka itu minoritas yang beruntung punya kombinasi pas. Betul. Kebetulan aja cocok sama kebutuhan dan kemampuan manusia zaman dulu. Gagal satu kriteria, ya udah, tetap di luar pagar aja.
Oke, oke. Kerangka berpikirnya menarik nih. Coba kita bedah yuk daftar periksa kegagalannya ini. Apa aja sih rintangan spesifik yang bikin banyak banget kandidat potensial itu mental? Kriteria pertama, ini paling dasar. Soal diet atau makanan. Makanan ya? Gimana tuh? Hewan itu harus efisien secara ekonomi buat dikasih makan sama manusia. Gampangnya, dia harus bisa makan makanan yang murah, banyak, dan idealnya nggak rebutan sama makanan manusia. Contohnya? Contohnya karnivora besar. Ngasih makan singa atau harimau itu kan butuh daging banyak banget. Artinya kita mesti ternak hewan lain dulu cuma buat jadi pakan mereka. Konversi energinya boros banget. Oh iya ya, nggak efisien. Makanya kita nggak ternak singa buat dimakan dagingnya ya. Betul. Hampir semua hewan ternak besar kita kan, herbivora, makan rumput, daun, atau omnivora yang bisa makan sisa-sisa. Jadi, singa, harimau, udah gagal di rintangan pertama ini. Oke, diet masuk akal banget. Rintangan kedua apa? Kedua, laju pertumbuhan. Hewannya harus tumbuh cukup cepat, biar ekonomis. Kalau kelamaan dewasanya atau produktifnya, ya nggak sepadan sama usaha meliharanya. Jelas lah, siapa mau nunggu belasan tahun baru bisa dimanfaatin. Contohnya apa nih yang lambat? Gajah mungkin? Tepat. Gajah itu butuh sekitar 15 tahun buat dewasa. Gorila juga lama banget. Bayangin nunggu segitu lama cuma buat daging atau tenaga kerja. Nggak praktis banget buat peradaban awal? Iya sih. Jadi hewan yang tumbuhnya lama, meskipun gede dan kuat, tetap aja gagal ya di tes ini? Gagal di tes kecepatan tumbuh. Oke, diet udah, pertumbuhan udah. Apalagi? Lanjut. Kriteria ketiga, masalah perkembangbiakan dalam penangkaran. Nah, ini juga penting. Ada hewan liar yang ternyata susah banget, atau malah nggak bisa sama sekali, dikawini atau dibiakin kalau dikurung manusia. Oh gitu. Kenapa bisa susah? Macem-macem, mungkin butuh ritual kawin yang ribet banget, atau butuh tempat luas banget, atau kondisi sosial tertentu yang susah ditiru di kandang. Menarik nih. Jadi meskipun jinak, kalau nggak bisa dibiakin massal ya percuma buat jadi hewan ternak. Ada contoh spesifiknya? Contoh paling jelas itu mungkin cheetah. Ini hewan kan udah lama interaksi sama manusia. Bangsawan Mesir kuno, Assyria, Kaisar Mughal di India, itu miara cheetah jinak buat berburu. Ada cerita satu kaisar punya 1.000 ekor. 1.000 ekor? Banyak banget. Tapi kuncinya di sini. Semua cheetah itu hasil tangkapan liar, bukan hasil ternak. Usaha buat nangkarin cheetah itu gagal total selama berabad-abad. Baru bisa itu pun susah payah di era modern tahun 1960-an. Loh, kenapa sesusah itu? Ternyata ritual kawin cheetah itu unik dan rumit banget. Jadi beberapa pejantan ngejar satu betina berhari-hari lewat area terbuka yang luas banget. Terus pejantan yang nggak saling kenal itu katanya bisa memicu ovulasi betina. Nah, kondisi kayak gini kan susah banget ditiru di kebun binatang atau istana zaman dulu. Wow, cuma gara-gara ritual kawin spesifik gitu ya? Luar biasa, jadi Cita gagal di sini. Ada contoh lain? Ada lagi vikunya. Itu sejenis unta liar kecil di Andes. Woolnya itu paling halus, ringan, anget. Berharga banget pokoknya. Orang Inka dulu punya cara cerdik dapetinnya. Gimana caranya? Mereka secara berkala giring ribuan vikunya liar ke kandang raksasa. Dicukur woolnya, terus dilepas lagi ke alam. Mereka nggak pernah berhasil ternak vikunya di penangkaran. Terus usaha modern gimana? Masih susah juga. Masih susah dibanding hewan ternak biasa. Masalahnya kompleks, ritual kawinnya juga ribet. Terus jantan dewasanya itu agresif banget sama jantan lain, susah dikumpulin. Dan mereka butuh tempat terpisah buat makan sama tidur. Jadi, ya repot buat skala besar. Gagal lagi di satu aspek krusial. Oke, 3 rintangan udah ya. Diet, pertumbuhan, penangkaran. Yang keempat ini kayaknya jelas banget ya, watak yang berbahaya. Nah, ini dia. Hewan yang galak, nggak bisa ditebak, suka nyerang manusia. Ya jelas lah nggak cocok didomestikasi. Siapa juga yang mau tiap hari ketemu hewan yang bisa bunuh kita? Betul sekali. Ini paling gampang dipahami kayaknya. Contohnya banyak banget. Beruang grizzly, kerbau liar Afrika yang terkenal galak dan pendendam itu, kuda Nil, badak, bahkan keledai liar kayak onager Asia, kelihatannya mirip keledai jinak, tapi ternyata susah diatur dan bahaya. Nah, ini dia nih. Kita sampai ke contoh paling ikonik di bab ini. Zebra.
Saya dan mungkin Anda para pendengar juga sering mikir zebra itu ya kuda liar tapi belang-belang keren gitu. Ternyata salah besar ya. Salah banget. Zebra itu contoh klasik hewan yang gagal didomestikasi. Terutama ya karena wataknya itu. Susah dan berbahaya. Diamond nunjukin fakta. Di kebun binatang modern aja nih, zebra itu secara statistik lebih sering nyelakain penjaganya dibanding harimau. Serius? Lebih bahaya dari harimau? Iya, reputasinya itu susah diatur, gampang panik, dan yang paling ngeri, punya kebiasaan gigit. Gigitannya kuat banget dan nggak mau lepas. Wah, ngeri banget. Beda jauh ya sama kuda, padahal kerabat dekatnya. Kuda kan jadi sahabat penting manusia. Ya, memang sih ada cerita aneh kayak Lord Rothschild di Inggris yang bisa latih zebra narik kereta. Tapi itu kan nggak bisa dibilang domestikasi ya. Betul. Itu lebih ke atraksi aja. Nunjukin bisa sih, tapi usahanya luar biasa. Nggak praktis buat massal. Jadi zebra secara umum gagal total di tes otak ini. Terlalu liar dalam artian bahaya. Oke, jadi watak jinak dan bisa ditebak itu mutlak perlu. Kriteria kelima apa nih? Kelima, kecenderungan untuk panik. Ada hewan yang mungkin nggak agresif, tapi sifat bawaannya itu terlalu gugup, gampang kaget, dan cenderung panik membabi buja kalau ngerasa terancam atau dikurung. Reaksi paniknya ini bisa bahaya banget. Bahaya gimana maksudnya? Selain bikin repot. Bisa fatal buat hewannya sendiri. Contohnya banyak jenis gazelle sama antelop. Kalau panik di kandang, mereka bisa lompat membabi buta, nabrak pagar atau tembok keras banget sampai cedera parah atau malah mati seketika. Astaga, reaksi fight or flight-nya terlalu ekstrim ya buat dikandangin? Iya, kebanyakan rusa dan antelop gagal di sini. Tapi ada pengecualian menarik lagi. Dari Orosia lagi. Rusa kutub atau reindeer. Entah gimana, yang ini berhasil didomestikasi. Wah, selalu ada aja ya pengecualiannya. Oke, tinggal satu kriteria lagi nih berarti. Ini kayaknya yang paling kompleks dan mungkin paling nentuin ya. Struktur sosial bawaan hewan liarnya, gimana cara mereka hidup berkelompok di alam liar itu ngaruh banget ke nasib domestikasinya. Iya, ini faktor kunci yang halus, tapi penting banget. Diamond nemuin kalau hewan-hewan yang sukses didomestikasi itu hampir selalu punya ciri sosial tertentu di alam liar yang kebetulan klik sama kebutuhan manusia. Pertama, mereka itu hewan yang hidup dalam kawanan atau kelompok, herd. Oke, hidup berkelompok, nggak sendirian, apalagi? Kawanannya itu punya hierarki dominasi sosial yang jelas. Ada pemimpin, ada pengikut. Strukturnya lumayan stabil. Ketiga, wilayah jelajah antar kawanan yang beda itu biasanya saling tumpang tindih. Nggak terlalu kaku jaga teritoriali eksklusif dari kawanan sejenis lainnya. Kenapa tiga ciri ini berkelompok? Ada hierarki, wilayah nggak eksklusif, jadi resep sukses domestikasi? Soalnya, kombinasi ini bikin manusia bisa ngehack sistem sosial alaminya. Manusia bisa masuk, ngambil alih posisi puncak hierarki, gantiin pemimpin alaminya. Hewan-hewan ini karena nurut sama pemimpin, ya jadi cenderung nurut sama manusia. Oh, jadi manusia jadi bos barunya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus, karena biasa hidup rame-rame di kawanan, mereka lebih toleran kalau dikandangin bareng-bareng. Dan karena nggak terlalu teritorial antar kelompok, lebih gampang digabungin, diatur, digiring dalam jumlah besar. Paham, paham. Manusia manfaatin struktur yang udah ada. Nah, sebaliknya nih, struktur sosial kayak apa yang jadi penghalang? Banyak tipenya. Yang paling jelas ya hewan yang soliter dan sangat teritorial. Kayak macan tutul, harimau, jaguar itu. Hidup sendiri, jaga wilayahnya kuat banget. Susah diatur bareng-bareng. Pengecualiannya ya nenek moyang kucing rumahan sama musang, ferret itu. Oke, yang soliter jelas nggak bisa. Terus? Ada juga yang hidup berkelompok, tapi tiap kawanan jaga teritori eksklusif. Ini jadi susah digabunginnya. Terus, ada lagi hewan kawanan yang jadi teritorial banget pas musim kawin aja. Ini juga bikin repot ngaturnya. Kebanyakan rusa sama antelop masuk sini. Kecuali, ya itu tadi, rusa kutub lagi. Selalu rusa kutub ya. Kayaknya ada satu kasus unik lagi tadi disebut. Benar, ini kasus menarik banget, nunjukin betapa spesifiknya syarat sosial ini. Ada hewan kawanan yang kayaknya udah lumayan oke hidup kelompok. Nggak terlalu teritorial tapi tetap gagal. Kenapa? Bisa karena dua hal.
Mereka nggak punya hierarki dominasi yang jelas yang bisa diambil alih manusia, atau mereka nggak imprintable. Nggak imprintable. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, nalurinya nggak bisa nerima manusia sebagai pemimpin pengganti, meskipun mungkin individunya bisa jinak. Wah, rumit juga ya. Contohnya apa ini? Contoh paling pas itu domba Bighorn Amerika Utara. Mereka hidup berkelompok, tapi beda banget sama nenek moyang domba ternak kita dari Eurasia. Domba Bighorn ini nggak ada struktur satu pemimpin diikuti semua gitu. Kelompoknya cenderung ngikutin betina tertua atau geraknya lebih cair. Akibatnya? Akibatnya, ya meskipun anak domba Bighorn mungkin bisa jinak kayak peliharaan, tapi mereka nggak bisa digiring atau dikontrol sebagai kawanan sama manusia dan anjing gembala kayak domba ternak biasa. Jadi, ya nggak bisa buat pertanian skala besar. Gagal lagi deh. Jadi jelas banget sekarang. Buat bisa masuk klub elit hewan domestik, mamalia liar besar itu harus ibaratnya centang semua kotak. Dietnya efisien, tumbuhnya cepat, bisa kawin di kandang, wataknya aman, nggak panikan sampai mati, plus struktur sosialnya cocok buat dihack manusia. Ampun deh rumitnya. Persis. Balik lagi ke Anna Karenina. Semua hewan domestik itu bahagia dengan cara yang sama, memenuhi semua syarat ini. Sementara ratusan lainnya nggak bahagia karena gagal di minimal satu aspek penting. Dan alasan gagalnya bisa beda-beda tiap spesies. Gagal satu aja udah cukup bikin mereka tetap liar. Makanya, dari 148 kandidat, cuma 14 yang berhasil menikah bahagia sama manusia sebelum abad 20. Mereka itu pengecualian langkah banget. Nah, kalau kita tarik ini ke gambaran besar di Guns, Germs, and Steel, ketidakseimbangan geografis yang parah banget soal ketersediaan hewan cocok ini jadi salah satu alasan utama kenapa sejarah peradaban manusia beda banget jalannya di tiap benua. Bisa dijelasin lagi nggak gimana untung rugi soal hewan ini dampaknya bisa segede itu ke sejarah? Jadi Eurasia murni karena faktor kebetulan geografis dan biologi aja. Jadi rumah buat mayoritas besar 13 dari 14 spesies mamalia besar yang bisa didomestikasi ini. Ini ngasih masyarakat Eurasia paket teknologi biologis yang nggak ada tandingannya. Sapi, kuda, domba, kambing, babi, unta, keledai, kerbau, dan lain-lain. Paket lengkap ya? Paket lengkap banget. Ini ngasih keuntungan gede di banyak bidang. Sumber pangan lebih andal, daging, susu, wool. Sumber pupuk kandang buat nyuburin tanah. Hasil panen naik drastis. Sumber tenaga buat bajak sawah, bisa buka lahan lebih luas. Transportasi juga ya? Pakai kuda, unta. Betul, transportasi darat jadi efisien buat dagang, buat orang pindah. Dan tentu aja, kekuatan militer jadi unggul pakai kavaleri kuda. Dan jangan lupa sisi gelapnya, penyakit, kuman. Nah, itu dia. Hidup deket banget sama hewan ternak dalam jumlah banyak, itu jadi semacam laboratorium evolusi buat kuman penyakit. Lama-lama, orang Eurasia jadi punya kekebalan tertentu sama penyakit dari hewan ini. Cacar, campak, flu. Terus pas mereka ketemu orang di benua lain, Pas ketemu orang di Amerika, Australia, Afrika Selatan yang nggak punya hewan ternak serupa, jadi nggak punya kekebalan alami, penyakit-penyakit ini jadi kayak senjata biologis nggak sengaja, mematikan banget. Ini pilar germs di judul buku Diamond. Sebaliknya, di benua lain, kurangnya hewan domestik itu sangat membatasi pertanian mereka. Teknologi kayak bajak, perkembangan sosial politik, dan juga daya tahan mereka terhadap penyakit dari dunia lama. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Misteri kenapa rak supermarket evolusi kita cuma diisi sedikit hewan ternak besar, sekarang terjawab ya, sama prinsip Anna Karenina. Banyak banget rintangan biologis dan perilaku yang harus dilewati hewan liar. Gagal satu aja, udah cukup. Dan ternyata kartu hewan yang cocok ini dibagikan alam secara nggak rata banget. Eurasia kebetulan dapat kartu bagus. Diskusi ini jadi memicu satu pertanyaan penutup yang menarik nih buat direnungkan. Kita udah lihat gimana batasan biologi dan perilaku hewan liar yang kaku itu ngebentuk sejarah domestikasi dan sejarah manusia ribuan tahun lamanya. Tapi kan kita hidup di zaman beda sekarang. Zaman rekayasa genetika. Ya, era bioteknologi. Mungkinkah kita suatu hari nanti pakai teknologi ini buat ngedit genom hewan liar? Sengaja ngatasin rintangan-rintangan kuno itu. Maksudnya,
Bikin zebra jadi jinak kayak kuda gitu? Atau vikunya gampang diternak? Atau malah bikin hewan domestik baru dari spesies yang dulu nggak mungkin? Iya, gitu. Secara teknis, mungkin ya potensinya ada ke depan. Tapi ini juga buka pertanyaan filosofis yang lebih dalam sih. Apa domestikasi itu sendiri masih punya arti dan tujuan yang sama di abad ke-21 ini? Dulu kan buat makan, tenaga, transportasi, kebutuhan dasar. Sekarang mungkin beda ya prioritasnya ya. Bisa jadi. Apa kita beneran perlu atau pengen nambah daftar hewan domestik kita secara buatan? Atau fokus kita udah geser ke tantangan dan peluang lain? Ini persimpangan menarik antara biologi, sejarah, sama etika masa depan. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.